Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya adalah seorang mahasiswi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Nama saya Risna Safaria. Nomor induk mahasiswa saya 1963 20 10 47. Saya dari semester 5B. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi dan menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah aplikasi komputer, di mana dengan tema yaitu tentang data science dan metaverse. Jadi selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan sedikit tentang data science dan metaverse. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua dalam mengelola data. Ya, langsung saja ya teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama yaitu data science, di mana apa sih data science itu? Nah, menurut Urban Institute, data science merupakan keterampilan yang membutuhkan ilmu komputer, pemrograman, teknologi, dan statistik yang berada di luar rangkaian pelatihan standar bagi peneliti ilmu sosial. Keterampilan ini mencakup teknologi dan teknik seperti memanfaatkan komputasi cloud, analisis big data, pemrosesan natural language, pembelajaran tanpa pengawasan, atau unsupervised learning seperti analisis cluster, web scraping, teknik fuzzy, machine learning, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ialah tentang data science. Kemudian, alat untuk data science itu apa aja sih? Nah, setelah memahami pengertian dari data science, kita wajib memahami alat yang umum digunakan dalam data science. Alat tersebut antara lain big data, machine learning, data mining, deep learning, dan artificial intelligence. Kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Nah, alat pertama yang akan kita bahas adalah big data. Dengan menggunakan big data, data scientist dapat membantu perusahaan untuk memprediksi produk apa yang akan dijual, membantu perusahaan telekomunikasi untuk memprediksi kapan dan mengapa pelanggan mengganti operator, dan membantu perusahaan asuransi mobil untuk memahami seberapa baik pelanggan mereka mengemudi, memprediksi penyebaran, dan lain sebagainya. Kemudian untuk alat yang kedua adalah machine learning. Machine learning bersifat interdisipliner dan menggunakan teknik dari bidang ilmu komputer, statistik, dan artificial intelligence. Komponen utama learning adalah algoritma yang dapat belajar secara otomatis. Nah, kemudian alat-alat selanjutnya didapat dijelaskan satu persatu. Namun untuk mempersingkat waktunya teman-teman, jadi hanya sebagian saja yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman. Selain untuk data science, juga ada contoh penerapan data science itu. Nah, setelah kita memahami definisi dari data science itu, alat yang digunakan dari data science juga, serta kita pelajari lebih jauh mengenai data science. Data science dapat diterapkan di semua bidang, mulai dari bidang jurnalisme, sosial, finansial, dan lain sebagainya. Penerapan data science di dunia nyata yang pertama adalah menggunakan pemrosesan natural language dan machine learning pada artikel berita untuk mengidentifikasi reformasi zonasi. Data science di pusat kebijakan, perumahan, dan komunitas metropolitan urban ingin memperkirakan dampak reformasi zonasi pada pasokan perumahan di sejumlah wilayah metropolitan di Amerika Serikat. Nah, selain dari
penerapan dari data scans, kita juga dapat untuk penerapan data scans dapat diterapkan di semua bidang, mulai dari bidang jurnalisme, sosial, finansial, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, tugas data scans juga merupakan salah satu profesi dalam bidang interdisipliner yang berfokus pada teknologi informasi. Pada dasarnya, seorang data scans memiliki tugas yang terlihat cukup banyak, kompleks, dan menyeluruh. Salah satunya adalah melakukan proses cleaning dan mengolah lebih lanjut data yang didapatkan dari data engineer. Kemudian, tools dan program yang harus dikuasai. Nah, setelah mengetahui apa saja tugas dari seorang data scans, mungkin akan muncul pertanyaan tentang tools dan program apa saja yang harus dikuasai seorang data scans untuk mengerjakan tugasnya. Ternyata data scans akan lebih banyak menggunakan SQL, Python, R, dan Tableau. Selain itu, data scans juga harus menguasai statistika, matematika, dan beberapa bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk membuat model serta algoritma untuk mencari insights. Nah, untuk prospek karir data scans sendiri, jika berbicara tentang prospek karir, profesi data scans ini merupakan salah satu pekerjaan yang cukup menjanjikan. Dalam sebuah artikel di Harvard Business Review disebutkan jika profesi ini menjadi salah satu profesi yang cukup hot di abad 21. Nah, kira-kira kenapa ya profesi ini dikatakan hot? Meskipun dalam 10 tahun terakhir profesi ini meningkat jumlahnya sebanyak 30 kali lipat, namun jumlah kebutuhan di luar sana masih sangat banyak, sementara talent yang tersedia sangat minim. Oke teman-teman, jadi demikianlah penyampaian saya tentang data scan. Selanjutnya kita akan beralih ke data metaverse. Nah, terutama sebelum kita masuk ke lebih awal, kita harus mengenal dulu nih apa sih data metaverse itu. Nah, data metaverse itu sebenarnya orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah metaverse merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Zuckerberg menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki alih-alih hanya melihat layar. Jika dipersingkat, ini adalah dunia komunikasi virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain, dan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, dan atau perangkat lainnya. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse adalah sebuah perangkat ruang virtual tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Kegiatan yang bisa dilakukan di metaverse. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan di metaverse ini apa aja sih? Adanya metaverse memungkinkan Anda atau memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian digital untuk dibeli. Metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem shift, kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi saat ini, dimana kita
lagi mengalami kondisi pandemi COVID-19 ya teman-teman. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kotak panggilan video, seperti aplikasi video conference, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Facebook sendiri telah meluncurkan software meeting untuk perusahaannya yang disebut Horizon Workrooms yang digunakan dengan headset Oculus VR-nya. Headset yang berharga USD 300 lebih ini membuat pengalaman metaverse paling mutakhir dijual jangkauan orang-orang. Apakah metaverse hanya untuk Facebook? Apakah metaverse hanya untuk Facebook saja? Nah, jadi beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan pembuat Nvidia telah membicarakan metaverse. Jadi metaverse bukan hanya sekedar proyek dari Facebook saja. Wakil Presiden platform Omniverse Nvidia, Richard Chris, mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang membangun dunia dan lingkungan virtual di metaverse, sama dengan banyak perusahaan yang melakukan sesuatu di World Wide Web. Richard menjelaskan bahwa metaverse sangat penting untuk bisa diperluas sehingga pengguna bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda, baik dari satu perusahaan atau perusahaan lain. Dengan cara yang sama, metaverse akan membuat pengguna internet dapat berpindah dari satu halaman web ke halaman web yang lain. Selain itu, perusahaan video game di balik video game Fortnite yang populer, Epic Games, juga turut mengambil peran dan telah mengumpulkan USD 1 miliar dari investor untuk membantu rencana jangka panjang membangun metaverse. Apakah metaverse sebagai pengganti internet? Nah, teman-teman, mungkin kalian akan bertanya-tanya dan pernah membaca bahwa metaverse nantinya akan menggantikan internet. Apakah Facebook, Microsoft, dan Disney mencoba untuk mengambil alih dunia internet melalui metaverse? Di sebuah wawancara dengan The Verge, Zuckerberg memberikan gambaran metaverse sebagai internet yang akan diwujudkan, yang pada dasarnya adalah versi internet yang ditingkatkan. Penggunaannya dapat memiliki pengalaman berbeda yang tidak didapatkan pada aplikasi atau halaman web 2D. Nah, jadi teman-teman, itulah sekilas tentang data scans dan data metaverse. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait data scans dan metaverse. Terima kasih karena sudah menyimak video saya, dan akan saya akhiri. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Demikianlah penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan, dan semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu teman-teman.